Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Setiawardani, NIM 2020 0803097 dari Kampus Esa Unggul Kota Harapan Indah KH 005. Materi UAS yang akan saya presentasikan adalah penulisan laporan. Yang pertama ada pengertian laporan. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, atau pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang pemuda Pancasila. Adapun pengertian laporan menurut para ahli. Yang pertama, menurut J.C. Denyern, laporan adalah dokumen yang menyajikan informasi dalam format yang terorganisir untuk audiens tertentu dan dengan tujuan tertentu. Yang kedua ada dari Dr. Prajudi Atmosudirjo. Laporan adalah dokumen pendek, tajam, ringkas yang ditulis untuk tujuan dan khalayak tertentu. Selanjutnya ada fungsi laporan. Secara umum, laporan lebih dibutuhkan untuk bisnis, mata pelajaran ilmiah, teknis, dan di tempat kerja. Laporan berkonsentrasi pada fakta, sementara esai menyajikan argumen dan penalaran. Lalu di sini ada fungsi laporan. Sebagai bahan untuk pertanggungjawaban, sebagai alat untuk menyampaikan informasi, sebagai alat pengawasan, sebagai bahan penilaian, dan yang terakhir sebagai bahan pengambilan keputusan. Lalu ada tujuan laporan. Sebuah laporan biasanya ditulis dengan tujuan tertentu. Menurut Hasnun, tujuan penulisan laporan pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Yang kedua, agar pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada orang atau petugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan. Dan yang terakhir, sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada pihak yang memberi tugas. Lalu ada jenis-jenis laporan. Ada dua metode dalam menyampaikan sebuah laporan. Laporan dapat dilakukan langsung secara lisan maupun tulisan. Laporan terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, laporan peristiwa, yaitu laporan yang menyajikan tentang proses atau keadaan berlangsungnya sebuah peristiwa. Biasanya menggunakan unsur 5W1H dan dimuat dalam bentuk deskriptif. Contohnya seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain. Lalu ada laporan diskusi. Biasa disebut juga notulen atau laporan yang menyajikan mengenai jalannya diskusi. Yang ketiga ada laporan kegiatan, yaitu laporan mengenai kegiatan yang sedang berlangsung. Contohnya seperti laporan kegiatan OSIS, kegiatan PKL, dan kegiatan pramuka. Lalu ada laporan perjalanan, yaitu laporan yang disusun secara naratif dan kronologis yang berisikan pengalaman dari si penulis. Lalu yang terakhir ada laporan penelitian, yaitu laporan yang berisi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Lalu ada format penulisan laporan. Dalam menyusun sebuah laporan tidaklah sembarangan. Laporan sendiri memiliki format yang bertujuan agar yang menerima laporan tersebut dapat lebih mudah memahami isi laporan yang telah dibuat dan meminimalisir adanya kebingungan dalam memahami isi dari laporan. Format yang pertama yaitu ada judul, lalu ada kata pengantar, daftar isi, dan isi. Biasanya berisi pendahuluan, latar belakang, tujuan kegiatan, isi, saran, penutup, daftar pustaka, dan lampiran.
Langkah-langkah penulisan laporan. Langkah yang pertama, pengumpulan data dan fakta. Laporan yang tepat adalah laporan yang lengkap data yang dibutuhkan maupun memuat fakta yang akurat. Agar data dan fakta tersebut nyata dan dapat dipercaya, maka pengumpulannya harus melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi dan pengamatan penelitian secara mantap dan matang. Yang kedua, mengadakan wawancara bagi data dan fakta yang memerlukan dukungan pendapat yang objektif. Yang ketiga, melakukan penyebaran daftar pertanyaan baik dengan sistem sampel maupun sistem yang lainnya. Langkah yang kedua ada pemindahan data dan fakta. Setelah melakukan pengumpulan data secara acak atau kasar, penelitian yang dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemilihan data dan fakta tersebut. Langkah yang terakhir, membuat kerangka laporan. Pembuatan kerangka laporan sangat diperlukan karena dalam kerangka ini termasuk juga di dalamnya pemaparan mengenai bab-bab laporan yang dibuat ataupun inti masalah dari laporan tersebut. Ada 4 bagian pokok, yaitu yang pertama pendahuluan. Berisi maksud dan tujuan, masalah yang akan dibahas, batasan masalah, sistematika penulisan laporan, dan pendekatan penyelesaian yang digunakan. Lalu ada tubuh laporan. Di dalamnya terpapar segala data dan fakta yang telah dipisah-pisahkan menurut kepentingan penyelesaian. Lalu terdapat analisa si pelapor. Terdapat hasil penyelesaian masalah dan kemudian ditarik kesimpulan dan saran dari si pelapor. Lalu ada saran-saran. Saran-saran di sini sudah terangkum semua penyelesaian masalah secara tegas tanpa memberikan alternatif pilihan lagi. Lalu ada konklusi dan penutup. Konklusi dan penutup sebagai logika dari hubungan korelasi antara data, fakta, dan analisa. Adapun konklusi ini bisa juga dijadikan ke dalam satu bab dengan bab saran-saran, karena saran-saran tersebut merupakan pencerminan kesimpulan yang jelas tanpa pemberian alternatif lagi. Lalu di sini ada contoh laporan tentang laporan kegiatan Porseni di SMP Dulang Jaya Bandung. Dalam laporan ini terdapat pendahuluan, tujuan kegiatan Porseni, kegiatan, anggaran dana, dan penutup. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.